Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, setiap orang selalu bermimpi bahwa keluarganya akan menjadi keluarga terbaik dalam hidupnya. Tidak ada di antara kita yang mengawali pernikahan akan membayangkan bahwa keluarga itu akan menjadi salah satu ajang perselisihan. Oleh karenanya, ketika kita mengawali pernikahan dulu selalu dibarengi dengan harapan yang begitu besar bahwa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Namun perjalanan seiring waktu dalam rumah tangga kita ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sepenuhnya. Kadang ada benturan, kadang ada perbedaan pendapat, kadang ada perselisihan, dan kadang pula terjadi saling menyudutkan atau saling menyalahkan. Dan hal itu lazim terjadi, banyak terjadi di antara keluarga-keluarga kita semua. Saya kira tidak ada yang bisa menghindari hal ini kecuali mereka yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah. Kita tidak pernah berhenti berharap agar keluarga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun terjadi perselisihan, kita selalu berharap bahwa perselisihan itu akan selesai dengan baik. Perselisihan itu akan berakhir dan berujung pada kebaikan untuk semuanya. Perselisihan itu kadang terjadi karena kita memiliki perbedaan cara pandang. Perselisihan itu juga bisa terjadi karena kita memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sama. Dan banyak hal yang lain yang menjadi penyebab perselisihan-perselisihan itu bisa terjadi. Namun persoalannya menjadi lain jika dalam menghadapi perselisihan itu masing-masing orang berada di kutub yang berbeda. Yang satu menyudutkan yang lain, yang satu merasa benar, yang lainnya merasa benar pula. Dan yang terjadi adalah saling menyalahkan dan tidak ada yang mau untuk mengalah dan merasa dirinya lah yang perlu memperbaiki diri. Frame dan cara berpikir ini lazim terjadi pada setiap orang. Tidak hanya interaksi antara kita dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami. Kita dengan teman, kita dengan orang tua, kita dengan rekan kerja. Setiap kali terjadi perselisihan, selalu cara berpikir ini yang muncul lebih dahulu. Saya yang benar atau dia yang benar, saya yang salah atau dia yang salah. Selalu ada siapa yang harus menjadi benar dan siapa yang harus menjadi salah. Situasi cara berpikir ini lazim dan sangat biasa terjadi. Oleh karenanya, bagi kita tidak perlu membenci ketika orang memiliki persepsi yang berbeda. Tidak perlu membenci orang yang mungkin punya pendapat yang berbeda. Karena memang setiap orang punya cara berpikir yang tidak sama, setiap orang punya perasaan yang tidak sama. Itulah akhirnya dalam berumah tangga ini kita perlu memiliki satu skill tambahan, yaitu kepekaan untuk memahami pasangan kita, kepekaan untuk mengerti apa yang sebenarnya ada dalam pikiran atau batin pasangan kita. Jika tidak demikian cara berpikirnya, maka kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang sederhana menjadi perselisihan. Hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi berujung pada pertengkaran. Sahabat sekalian, kita ingin mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam sebuah hadis sahih, beliau menyebutkan sebuah peristiwa diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu saat datanglah istri dari salah seorang sahabat
Sofwan bin Mu'attal, sang istri ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu Said Al-Khudri bersama Rasulullah. Wanita ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku Sofwan memukul aku jika aku salat dan menjadikan aku batal jika aku puasa. Sedang dia itu tidak melaksanakan salat subuh kecuali jika matahari telah terbit." Jadi sang istri ini mengeluhkan tentang perilaku sang suami. Ketika salat, seolah-olah sang istri sedang diganggu karena salatnya menurut pandangan sang suami ada sesuatu begitu. Yang kedua, puasanya. Beliau mengeluhkan karena sang suami mengganggu puasa beliau. Dan yang ketiga, sang istri ini mengeluhkan tentang kebiasaan sang suami yang bangun paginya telat, sehingga subuhnya lebih sering ketika matahari telah terbit. Nah, saat itu ternyata ada Sofwan sang suami ini di samping sang istri ini. Lalu kemudian Rasulullah pun bertanya tentang apa yang diadukan oleh sang istri. Sofwan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, adapun perkataannya, aku memukul jika ia salat. Hal itu karena dia membaca 2 surah. Padahal aku sudah melarangnya." Jadi sang istri ini ketika salat, beliau membaca 2 surah di 1 rakaat, sehingga salatnya menjadi panjang. Kemudian Sofwan melanjutkan. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan, sekiranya 1 surat pun telah cukup bagi manusia. Jadi beliau kemudian memberikan komentar, salatmu tidak perlu membaca 2 surah, cukup 1 surah, dan itu sudah mencukupi untuk salat. Kemudian Sofwan melanjutkan, adapun perkataannya, dia membuatku batal dalam puasa. Sofwan mengatakan, ia berpuasa, sedang aku adalah seorang yang masih muda dan merasa tidak sabar. Maksudnya beliau syahwatnya besar, sehingga ketika sang istri berpuasa itu menghalangi hajat beliau. Nabi saat itu kemudian mengatakan, jangan sampai seorang wanita berpuasa kecuali atas izin suaminya. Kemudian Sofwan mengatakan lagi tentang tuduhan yang ketiga. Adapun perkataannya bahwa aku tidak salat subuh kecuali telah terbit matahari. Karena kami ya Rasulullah adalah keluarga yang terbiasa selalu bangun kesiangan. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan bagi Sofwan dan keluarganya. Agak susah bagi beliau untuk bangun tepat waktu atau bahkan mungkin sebelum subuh. Agak berat bagi beliau. Dan sungguh bijaksana Nabi SAW kemudian mengatakan, apabila kamu sudah bangun, maka segeralah melaksanakan salat. Hadis ini hadis sahih, nanti bisa dilihat dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 11.335. Apa yang bisa kita pelajari dalam hadis ini? Kita lihat persepsi 2 orang antara suami dan istri itu selalu atau sering berada pada titik yang tidak sama. Istri memiliki kesimpulannya sendiri, sedangkan suami punya argumentasi dan punya kesimpulan tentang dirinya sendiri. Masalahnya adalah ketika hal ini tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Sang istri ketika dia memiliki persepsi tentang suami dan hal itu tidak dinetralisir dengan komunikasi, maka akhirnya yang ada adalah dia telah menuduh sang suami. Dan demikian juga sebaliknya, jika seorang suami dia punya kesimpulan tertentu tentang istrinya, tanpa diadakan komunikasi, disampaikan dengan baik, maka yang ada adalah dia akan berada dalam persepsinya. Dan apa yang terjadi? Seringkali orang saling menghujat, saling menyudutkan, saling menyalahkan, bermula dari persepsi dirinya sendiri. Dia menyimpulkan atas perilaku istrinya, dia menyimpulkan atas perilaku sang suaminya. Dan dia meyakini bahwa kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang benar. Itulah akar masalah kenapa seseorang menjadi mudah untuk menuduh orang lain, mudah saling menyudutkan dalam perselisihan. Dan bagaimana jalan keluarnya? Kedua orang ini berada dalam persepsinya masing-masing. Apakah saat itu Sofwan dan sang istri tidak berbicara?
Saya kira mereka berbicara dan sang istri tentu tahu bahwa kebiasaan sang suami adalah susah bangun pagi misalnya, untuk keluhan yang ketiga. Maka dalam perselisihan ini yang berujung saling menghujat dan saling menyalahkan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi antara dua orang yang masing-masing masih berada dalam persepsinya masing-masing, ini tidak akan pernah bisa ditemukan kecuali ada hakim di tengahnya. Ada yang berada di tengah dan bisa memberikan pertimbangan secara adil. Dan itulah yang dimaksud dengan ad-din, agama. Jadi yang paling bisa memberikan jalan keluar atas perselisihan agar tidak berujung saling membuli, saling menghujat adalah dengan kembali kepada agama. Inilah yang menyebabkan akhirnya ketika Nabi SAW setelah mendengar kalimat dari Sofwan, beliau memberikan penegasan aturan agamanya. Karena jika tidak, maka Sofwan akan terus berdiskusi dengan sang istri. Itulah akhirnya kenapa agama ini menjadi perlu sebagai penengah atas semua perselisihan dan menjadi ujung titik pertemuan antara persepsi yang berbeda itu. Jadi, untuk mempertemukan persepsi antara suami dan istri agar tidak berujung saling menyalahkan, saling membuli, saling menghujat, adalah dengan cara kembali kepada aturan yang paling adil, yaitu agama. Ketika Nabi SAW mengatakan sholatnya pada waktu bangun, maka hal itu diterima oleh sang istri. Ini bukan dalam rangka membenarkan sang suami atau Sofwan ini, bukan, tetapi mengembalikan kepada nilai agama, mengembalikan kepada aturan Islam. Nabi bukan sedang membela Sofwan, tetapi menyadarkan kedua pihak ini untuk kembali kepada aturan agama. Ketika sang istri berpuasa dan sang suami terganggu misalnya, ketika Nabi mengatakan seorang wanita ketika berpuasa hendaklah mendapatkan izin dari suaminya, beliau tidak sedang membela Sofwan, tetapi beliau memberikan jalan tengah, mengajak kedua orang ini kembali kepada aturan agama, bahwa ini puasa sunnah. Demikian juga ketika salat yang tadi dikeluhkan oleh sang istri, beliau mengeluhkan sang suami yang mengganggu salatnya sehingga salatnya batal. Karena ternyata sang suami tidak suka ketika sang istri membaca surah sampai 2 kali, dan ini berlebihan. Maka jalan keluarnya, Nabi tidak berpihak kepada pendapatnya Sofwan, tapi beliau kemudian memberikan sebuah alasan secara syar'i, yaitu bahwa bacaan surah dalam salat cukuplah 1 surah. Apa yang bisa kita pelajari dalam poin hadis ini? Diskusi antara suami dan istri itu akan selalu berujung pada saling menghujat, saling menuduh, saling membuli, merendahkan, jika masing-masing berada pada pikirannya sendiri-sendiri. Tidak ada jalan keluar kecuali masing-masing mau berada di titik tengah, dan titik tengah itu adalah aturan-aturan agama. Mm-hmm.